Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai flora dan fauna, yaitu menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang kedua, menjelaskan pengertian garis Wallace dan garis Weber. Dan yang ketiga, menemukan ciri fauna asiatis, peralihan, dan australis. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di sana, kalian bisa melihat flora dan fauna yang beraneka ragam. Keragaman flora dan fauna merupakan keragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Nah, kalian tahu tidak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Jenisnya ada apa saja ya? Yuk kita belajar bersama. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di permukaan bumi. Sementara fauna adalah berbagai jenis hewan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Wow, banyak sekali ya. Mari anak-anak kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Pertama, faktor iklim, yang kedua tanah, dan yang ketiga relief atau ketinggian tempat. Mari kita bahas faktor yang pertama, yaitu iklim. Iklim mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persebaran flora dan fauna, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi. Contohnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan daerah yang curah hujannya sedikit banyak ditumbuhi semak belukar dengan padang rumput yang luas. Contohnya di Nusa Tenggara. Faktor yang kedua yaitu tanah. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran flora. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya subur dan berbuah lebat. Yang ketiga, relief atau ketinggian tempat. Relief atau ketinggian tempat di permukaan bumi dapat mempengaruhi suhu maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Jung Hoon, seorang ilmuwan dari Jerman, membagi wilayah daratan menjadi 4 daerah sesuai dengan kondisi suhu dan ketinggiannya. Tanaman hanya dapat tumbuh dan berkembang pada kondisi yang cocok dengan ketinggiannya. Nah anak-anak, kita lanjutkan pada pembagian flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sementara kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, sekarang tanaman apa saja yang ada di wilayah-wilayah tersebut? Tanaman yang ada di Indonesia bagian barat, contohnya meranti, rotan, dan berbagai jenis nangka. Sementara tanaman yang ada di Indonesia bagian timur, contohnya kayu putih, matoa, dan sagu. Nah anak-anak, itulah berbagai jenis flora yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai fauna. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian,
yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiga bagian fauna itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Apa itu garis Wallace dan garis Weber ya? Garis Wallace adalah garis yang membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna peralihan. Nama Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang berkebangsaan Inggris yang meneliti tentang persebaran hewan di wilayah tersebut. Sementara garis Weber adalah garis yang membatasi persebaran fauna peralihan dengan fauna australis. Nama Weber diambil dari nama Max Carl Wilhelm Weber, peneliti asal Jerman yang meneliti persebaran fauna di wilayah tersebut. Fauna asiatis atau fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri fauna asiatis terdiri atas mamalia berukuran besar, berbagai jenis kera, dan berbagai jenis ikan air tawar. Contoh fauna asiatis misalnya gajah, banteng, orangutan, dan bekantan. Fauna peralihan atau fauna Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Ciri fauna peralihan yaitu hewan endemik, artinya hewan yang hanya ada di wilayah Indonesia. Contohnya anoa, babi rusa, dan komodo. Dan yang terakhir adalah fauna australis atau fauna Indonesia bagian timur, mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ciri fauna australis terdapat binatang berkantung dan berbagai jenis burung. Contohnya kanguru, walabi, dan cendrawasih. Anak-anak, flora dan fauna yang dimiliki oleh Indonesia merupakan aset kekayaan alam luar biasa yang harus dilindungi. Untuk melindungi kelestarian flora dan fauna di Indonesia, banyak didirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Hal ini bertujuan untuk mencegah kepunahan spesies akibat kerusakan habitat, perburuan, serta perdagangan yang tidak terkendali. Ada beberapa macam flora yang dilindungi, misalnya bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi. Sementara fauna yang dilindungi yaitu badak bercula 1 dan komodo. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi tentang flora dan fauna. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.